Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diajeng Siva Dikanugrahani dari kelas 10 IPA 3 nomor absen 9. Saya di sini akan membacakan materi selanjutnya tentang bab 4, yaitu tentang khulafaur rasyidin. Pengertian khulafaur rasyidin ada dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Pengertian khulafaur rasyidin secara bahasa yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan khulafaur rasyidin secara istilah yaitu pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tugas-tugas khulafaur rasyidin sebagai pemimpin yakni yang pertama melanjutkan dakwah dan ajaran Rasulullah, yang kedua mengatur, membina, dan mengarahkan umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang ketiga melanjutkan pemerintahan yang telah dibuat oleh Rasulullah, yang keempat memerangi kaum murtad yang merusak ajaran agama, dan yang terakhir atau yang kelima adalah memperluas wilayah kekuasaan Islam. Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fir. Beliau lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Sejak memasuki usia balik, beliau tidak pernah menyembah berhala. Beliau masuk Islam pada awal Islam dan termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Abu Bakar adalah termasuk orang yang pertama mempercayai perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Untuk itu, beliau diberi gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dipilih menjadi khalifah secara aklamasi dan dibaiat oleh kaum muslimin di sebuah tempat bernama Thaqifah Bani Saidah. Pidato lengkapnya. Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antaramu. Maka, jikalau aku dapat menunaikan tugasku dengan baik, bantulah aku. Tetapi, jika aku berlaku salah, maka luruskanlah. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq, yaitu menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam, menumpas para nabi-nabi palsu, dan dimulainya modifikasi Al-Quran, dan memperluas wilayah kekuasaan Islam. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di kota Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 60-61 tahun. Biografi Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Luwai. Beliau menghabiskan separuh hidupnya pada masa jahiliyah. Sebelum masuk Islam, Umar terkenal sebagai orang yang sangat hebat memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Umar bin Khattab masuk Islam setelah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala dan melalui doa Rasulullah SAW. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan orang yang paling Engkau cintai dari kedua orang ini, dengan Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Umar bin Khattab dipilih menjadi khalifah berdasarkan atas wasiat Abu Bakar As-Siddiq. Pidato Umar bin Khattab. Tidak ada persoalan kalian yang harus aku hadapi lalu diwakilkan kepada orang lain kecuali kepadaku. Dan tak ada yang tak hadir di sini lalu meninggalkan perbuatan terpuji dan amanat. Kalau berbuat baik, akan kubalas dengan kebaikan. Tetapi kalau berbuat jahat, terimalah bencana yang akan kutimpakan. Prestasi Umar bin Khattab. Penemu penanggalan Hijriah, mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih berjamaah, mendirikan lembaga-lembaga kajian Al-Quran. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun 6 bulan 10 hari. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' atau Fairuz, seorang budak yang fanatik pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Biografi Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Pada masa jahiliyah, beliau termasuk manusia yang mulia di kabilahnya. Semasa hidupnya, tidak pernah sekalipun bersujud kepada berhala dan tidak pernah melakukan perbuatan keji. Utsman bin Affan termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun.
dipilih menjadi khalifah oleh majelis yang dikenal dengan sebutan Ahlul Halli wal Aqdi yang terdiri dari 6 orang. Dewan ini dibentuk oleh Umar bin Khattab atas persetujuan beberapa sahabat. Pidato dari Utsman bin Affan. Amma ba'du, sesungguhnya tugas ini telah dipikulkan kepadaku dan aku telah menerimanya. Dan sesungguhnya aku adalah seorang muttabi, yakni pengikut sunnah Rasul, dan bukan seorang mubtadi, yakni seorang yang berbuat bid'ah. Ketahuilah, kalian berhak menuntut aku mengenai selain kitab Allah dan sunnah nabinya, yaitu pengikut apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumku dalam hal-hal yang kamu sekalian telah bersepakat dan telah kamu jadikan kebiasaan, dan mencegah diriku dari bertindak atas kamu kecuali dalam hal-hal yang kamu sendiri telah menyebabkannya. Prestasi Utsman bin Affan: 1. Melakukan kodifikasi mushaf Al-Quran. 2. Melakukan renovasi terhadap Masjid Nabawi. 3. Memperluas daerah kekuasaan Islam. Dan yang terakhir atau yang keempat, membentuk armada angkatan laut. Beliau menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Beliau meninggal atau wafat dikarenakan pemberontak mengepung rumahnya dan membunuhnya saat beliau sedang membaca Al-Quran. Biografi Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Sejak kecil beliau diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu mengikuti kemanapun Rasulullah pergi. Sejak kecil beliau sudah masuk Islam. Beliau rela mempertaruhkan jiwanya demi Islam. Dari segi keilmuan, Ali termasuk ulama dan hakim terkemuka di kalangan sahabat. Juga sangat luas ilmunya, hingga salah satu gelar yang disematkan kepadanya adalah Babul Ilmi, yaitu pintunya ilmu. Isi pidato Ali bin Abi Thalib. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk yang jelas mana yang baik dan mana yang buruk. Ambillah yang baik dan tinggalkanlah yang buruk. Laksanakan segala kewajiban kepada Allah yang akan mengantarkan kalian ke surga. Bagi kalian sudah jelas segala yang diharamkan oleh Allah, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi setiap muslim. Laksanakan dengan ikhlas dan bersatulah. Seorang muslim adalah yang dapat menyelamatkan orang lain dengan lidah atau tangannya atas dasar kebenaran dan tidak boleh mengganggu. Utamakan kepentingan umum. Takutlah kalian kepada Allah mengenai hak-hak manusia dan negerinya. Sampai kepadanya soal sejengkal tanah dan soal binatang sekalipun, kalian harus ikut bertanggung jawab. Taatlah kalian kepada Allah dan jangan melanggar perintahnya. Bila kalian melihat yang baik, ambillah. Dan bila melihat yang buruk, tinggalkanlah. Ali bin Abi Thalib dipilih dan dibaiat oleh sebagian besar kaum muslimin pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Prestasi Ali bin Abi Thalib juga ditorehkan dalam bidang ilmu pengetahuan dan bahasa. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Ali bin Abi Thalib meninggal karena luka-lukanya 2 hari setelah Ibnu Muljam memukul kepalanya dengan pedang yang dilapisi racun pada tanggal 21 atau 17 Ramadan 40 Hijriah atau 28 Januari 661 Masehi. Nah, sekian presentasi bab 4 atau materi Khulafaur Rasyidin dari saya. Semoga bisa dipahami dan bisa dipelajari. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.